Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita berdoa mohon anugerah Kristus pimpin kita dalam pemberitaan firman. Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang terus menyertai setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan sebagai satu jemaat Tuhan. Kami berterima kasih karena sepanjang minggu ini banyak hal yang terjadi dalam hidup kami dan Tuhan tetap menopang dan memelihara hidup kami. Dan itu membuktikan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Dan pada hari Sabat ini kami kembali lagi merayakan akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, terutama melalui firman Tuhan yang memimpin dan mengarahkan hidup kami. Kiranya Roh Kristus menyertai kami lagi dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, pimpin hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak saja mengerti kebenaran firman, tetapi kami mengimaninya dan melakukannya. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-22 secara bergantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang genap. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah The God Who Guided Us. The God Who Guided Us. Kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur pasal yang ke-25, Mazmur ini adalah suatu doa ratapan. Doa ratapan yang menyatakan kepercayaan kepada Allah dan karyanya yang besar dalam kehidupan orang-orang percaya. Baik itu secara individu maupun secara komunal. Nah, di dalam konteks ini Bapak Ibu dan saya bisa melihat bahwa pemazmur itu berdoa kepada Tuhan dan meratap meminta pertolongan Tuhan dalam kehidupan pemazmur. Dan kalau kita melihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22, di situ ada beragam pokok doa yang dinaikkan oleh pemazmur, yaitu Daud kepada Tuhan. Apa saja pokok-pokok doa yang dia sampaikan kepada Tuhan yang menjadi doa ratapan daripada pemazmur? Kalau kita lihat ayat 3, ayat 16
sampai ayat 18 dan ayat yang ke-21, pokok doa yang disampaikan adalah berkaitan dengan rasa malu. Dan di dalam rasa malu itu pemazmur merasakan bahwa Allah seolah-olah tidak hadir dalam kehidupannya, tidak hadir di dalam pergumulannya itu. Pokok doa yang kedua adalah dalam ayat 2, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Di situ berbicara mengenai ancaman musuh. Ada musuh-musuh yang berkhianat, ada musuh-musuh yang menyerang pemazmur. Dan kita tahu bahwa Raja Daud dalam perjalanan dia sebagai seorang pemimpin sebelum dia menjadi raja. Begitu banyaknya pergumulan dan sampai dia ada di dalam tampuk kepemimpinan sebagai raja, sampai dia mati, kita tahu bahwa begitu banyaknya pergumulan juga terjadi dalam kehidupannya dia, ancaman demi ancaman musuh. Terutama kita tahu sebelum dia naik tahta itu dari pihak Saul. Ayat 17, ayat 11 dan ayat yang ke-18 itu adalah pokok doa yang berikutnya. Mengenai dosa pribadi. Sang pemazmur mengakui Tuhan, saya orang yang berdosa. Dosa pribadi diungkapkannya walaupun tidak didetailkan apa saja dosa-dosa itu. Tetapi ada pengakuan dosa di sana. Dan kemudian di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 4 sampai 6, ayat 8 sampai 10, ayat 12 sampai 14 kita menemukan ada pokok doa tentang permohonan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan petunjuk, pengajaran kepada pemazmur. Saya punya pergumulan Tuhan, beri saya petunjuk, beri saya pengajaran agar saya tahu bagaimana saya harus berjalan di dalam pergumulan saya. Dan pokok doa yang terakhir ayat 1 sampai 3, 15 sampai ayat yang ke-20 itu berbicara mengenai permohonan agar Tuhan campur tangan. Tuhan intervensilah dalam pergumulan saya. Tuhan hadirlah dalam pergumulan saya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang saudara dan saya memperhatikan bahwa ada ragam pokok doa yang diutarakan oleh pemazmur di dalam doa ratapan dia kepada Tuhan. Dan beragam topik doa yang ada mengindikasikan bahwa Mazmur 25 bukanlah respons atau reaksi terhadap suatu peristiwa tunggal. Tidak. Tetapi ini adalah refleksi atas peristiwa-peristiwa yang telah membentuk kehidupan pemazmur di dalam doa-doanya dia. Jadi refleksi atas peristiwa-peristiwa yang telah membentuk kehidupan pemazmur. Bukankah kita juga sebagai orang-orang percaya dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita meresponi apa yang Tuhan itu izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu dalam peristiwa-peristiwa tertentu, tetapi ada kondisi di mana kita merangkum atau meringkaskan sejumlah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita dalam beragam pokok doa dan kita naikkan itu kepada Tuhan kita. Itu sangat mungkin terjadi. Maka kita melihat bagaimana refleksi yang begitu dalam dari kehidupan pemazmur, dari ragam peristiwa yang dia alami, yang nampak di dalam ragam pokok doa yang dia juga naikkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan bentuk dalam kehidupan pemazmur? Apa yang Tuhan ingin pemazmur itu belajar melalui ragam peristiwa yang dia alami? Sebagaimana tema kita hari ini, The God Who Guided Us. Allah mau pemazmur belajar bagaimana Tuhan membimbing dan mengarahkan hidup pemazmur. Dan itu juga yang harus dipelajari oleh seluruh orang Israel sebagai satu jemaat Tuhan. Bagaimana Allah membimbing, mengarahkan umatnya di dalam ragam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan umat Allah. Kita lihat di dalam ayat yang terakhir, ayat 22. Di situ dikatakan, ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Itu berarti doa pemazmur, ratapan pemazmur, dan bimbingan Allah yang Allah berikan kepada pemazmur bukan saja bersifat individual, tetapi juga bersifat komunal. Karena itu mari kita belajar bagaimana Allah membimbing, mengarahkan baik pemazmur, baik komunitas umat Allah. Yang pertama, kita melihat bagaimana Allah membimbing umatnya. Prinsip yang pertama adalah Allah membimbing dan mengarahkan umat Allah secara individu maupun komunal melalui ketidakhadiran Allah dan rasa malu orang percaya. Ketidakhadiran Allah dan rasa malu orang percaya. Apakah Allah adalah Allah yang pernah absen dari kehidupan ciptaannya? Saudara dan saya akan kemudian sepakat
mengatakan bahwa Allah tidak pernah absen. Allah tidak pernah tidak hadir dalam kehidupan seluruh ciptaannya, makro maupun mikro. Makro dalam arti alam semesta yang luas ini. Mikro itu misalnya kita bisa lihat di dalam binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya termasuk manusia di dalamnya. Saudara dan saya melihat bahwa Allah tidak pernah absen. Tetapi mengapa pemazmur itu merasakan seolah-olah Allah tidak hadir di dalam pergumulannya, di dalam rasa malu dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketidakhadiran Allah di dalam kehidupan umat Allah itu seringkali terjadi di dalam beberapa bentuk. Yang pertama, itu adalah semacam perasaan ketidakhadiran. Tetapi bukan karena Allah tidak hadir. Namanya perasaan, Bapak Ibu, itu bisa salah, bisa benar. Sangat subjektif. Karena itu perasaan ketidakhadiran Allah, sekali lagi sangat mungkin itu adalah sesuatu yang salah. Karena Allah tidak pernah tidak hadir. Tetapi di pihak lain, absennya Allah dalam kehidupan umat Allah, secara khusus istilah ini digunakan ketika manusia, ketika umat Allah berdosa kepada Allah, sehingga Allah memalingkan wajahnya dari kehidupan umat Allah, dan seolah-olah kita merasakan keterasingan. Tetapi ini bukan seolah-olah, memang keterasingan oleh karena dia murka terhadap dosa-dosa kita. Mari kita coba lihat di dalam ayat yang ke-16, Mazmur pasal yang ke-25. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Berpalinglah kepadaku. Implikasinya bahwa Allah sebelumnya itu karena dosa-dosa pemazmur, maka Allah memalingkan wajahnya atau mengabaikan pemazmur. Ya, wajahnya tidak dihadapkan kepada pemazmur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam dua bentuk ini, perasaan ketidakhadiran Allah yang sebenarnya Allah hadir. Bentuk yang kedua adalah karena dosa, maka Allah memalingkan wajahnya dari kita. Allah tidak peduli terhadap kita. Allah menjadikan kita sebagai musuhnya dia karena kita telah berdosa. Ya, kita telah berdosa. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana pemazmur dibimbing oleh Allah di tengah-tengah perasaan yang dia alami. Seolah-olah Allah tidak hadir di dalam rasa malunya. Kita lihat dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat 1 di situ dikatakan, kepadamu ya Tuhan, ku angkat wajahku. Ku angkat jiwaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ku angkat jiwaku itu biasanya terekspresi di dalam doa dengan dia mengangkat wajahnya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Ku angkat jiwaku itu berarti mengarahkan hasrat, mengarahkan kerinduan kepada Allah saja sebagai satu-satunya sumber pertolongan dan pengharapan. Ketika pemazmur mengalami perasaan ketidakhadiran Allah, di tengah-tengah struggle-nya dia, di tengah-tengah rasa malunya dia, maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah, ku angkat jiwaku, aku mengarahkan hasratku, aku mengarahkan kerinduanku kepada Tuhanku. Bapak Ibu, ini tampaknya paradoks ya. Di satu pihak dia rasa Allah tidak hadir karena rasa malu yang dia alami. Tapi di pihak lain dia kenapa mengangkat jiwanya dan mengarahkan kerinduannya, mengarahkan hasratnya kepada Allah saja sebagai satu-satunya sumber pertolongan dan pengharapan umat Allah. Ini paradoks. Paradoks yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Orang-orang percaya sangat mungkin mengalami apa yang seperti terjadi pada pemazmur. Ada masa di mana saudara dan saya mengalami seolah-olah Allah tidak hadir. Entah itu struggle apa yang kita alami. Sakit penyakit kah? Konflik rumah tangga kah? Konflik mertua menantu kah? Atau keadaan kebangkrutan secara ekonomi kah? Struggle yang kita alami dan kemudian kita merasa seolah-olah Allah tidak hadir. Kita seolah-olah berjalan sendiri. Tetapi di pihak lain, paradoksnya adalah ketika saudara dan saya mengalami hal itu, orang-orang percaya mengangkat jiwanya, menengadakan wajahnya kepada Tuhan, dan meminta Allah menolong mereka di dalam situasi yang spesifik yang mereka sedang alami. Ini semua sekali lagi paradoks ini terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, baik perjanjian lama, baik perjanjian baru.
Pertanyaannya adalah apa yang menjadi rasa malu daripada pemazmur? Kenapa struggle ini berkaitan dengan ketidakhadiran Allah dan kehadiran Allah dalam kehidupan umat Allah? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam konteks pemazmur pasal yang ke-25, memang kita tidak tahu persis apa yang menjadi penyebab daripada rasa malunya. Tetapi para penafsir mengatakan bahwa rasa malu itu berkaitan dengan kehadiran atau ketidakhadirannya Allah. Ketika Allah tidak hadir dalam kehidupan umat Allah, mereka merasakan ketidakhadiran Allah, maka itu menjadi kecelakaan besar bagi orang-orang Israel. Itu menjadi suatu rasa malu yang sangat amat besar di hadapan manusia. Orang Israel itu Bapak Ibu paling takut adalah kehilangan kehadiran Tuhan. Paling takut kalau Allah itu tidak hadir dalam kehidupan mereka. Orang Israel sejati akan selalu menginginkan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Maka sekali lagi, mengapakah rasa malu itu dikaitkan dengan kehadiran atau ketidakhadiran Allah? Karena reputasi, karena identitas orang Israel secara personal dan secara komunal sebagai umat Allah bergantung kepada hadir atau tidaknya Allah dalam kehidupan mereka. Ketika Allah tidak hadir dalam kehidupan mereka, ketika Allah tidak menyatakan kehadiran khususnya dalam kehidupan mereka, mereka bukan lagi umat Allah. Mereka dibuang dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita coba bandingkan dengan apa yang terjadi pada pembuangan di Babel. Orang-orang Israel ketika dibuang ke Babel pada tahap akhir deportasinya, yang terjadi adalah tembok Yerusalem itu hancur, lalu kemudian bait suci itu dihancurkan. Tentu itu terjadi pasca Raja Daud hidup. Itu terjadi jauh sekali ya setelah Raja Daud itu mati. Tetapi yang saya mau katakan adalah mari kita lihat perbandingan ini. Orang-orang Israel itu meratap, mereka menangisi apa yang terjadi. Bait suci hancur, rata dengan tanah. Tembok Yerusalem itu rubuh semuanya. Apa yang mereka tangisi, saudara? Ketidakhadiran Allah. Bait suci menggambarkan kehadiran Allah. Kalau bait suci hancur, maka implikasinya menurut pandangan mereka, itu berarti Allah tidak hadir. Allah buang kami. Allah sudah tidak lagi menjadikan kami sebagai umat kepunyaannya. Allah buang kami. Dan itu menjadikan kecelakaan besar bagi orang Israel. Rasa malu, ratapan yang begitu besar bagi orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita coba lihat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya zaman sekarang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pokok utama rasa malu kita? Apa yang menjadi hal yang kita ratapi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Apakah kehilangan orang tua, orang yang kita kasihi misalnya? Ataukah yang menjadi objek ratapan kita itu karena kita menginginkan cinta kasih daripada suami ataupun istri terhadap kita? Apa yang menjadi objek daripada ratapan kita? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, objek daripada ratapan para pemazmur khususnya Raja Daud adalah Tuhan jangan tinggalkan kami. Karena ketika engkau meninggalkan kami, rasa malu kami itu terjadi. Kecelakaan besar terjadi atas kehidupan kami. Bapak Ibu, ratapan yang begitu indah, ratapan yang begitu mendalam dari kehidupan orang percaya adalah ketika mereka mengalami apa yang disebut dengan absennya Allah dari kehidupan mereka. Tanda petik, perasaan absennya Allah dari kehidupan mereka. Ketika saya bersama-sama dengan beberapa jemaat Tuhan yang ada di retret, Bapak Ibu, saya ketemu dengan orang-orang yang banyak pergumulannya, para lansia yang banyak pergumulannya, dan saya bersyukur berjumpa dengan para lansia tersebut. Dan di antara mereka yang berada di dalam situasi yang sukar itu, ada dari antara mereka yang keadaan rumah tangganya itu tidak baik-baik saja. Sampai usia sudah lanjut. Keadaan anaknya mereka itu tidak baik-baik saja. Sehingga kalau itu adalah sesuatu yang kita sebut sebagai mungkin rasa malu. Bahkan ketika dalam pergumulan itu, mereka seolah-olah merasakan apakah Allah mengasihi mereka atau tidak. Apakah Allah masih hadir dalam kehidupan mereka atau tidak. Dan ketika mereka ada di dalam retret, ada satu ibu yang datang ke saya dan bicara kepada saya ketika dia mendengar mengenai ratapan Ayub dan bagaimana Ayub itu dipulihkan oleh Tuhan. Dia bilang begini, persis
apa yang saya alami. Persis. Dan dia waktu bercerita itu panjang, saking panjangnya, bus dari cabang itu sudah panggil. Peserta dari cabang ini segera naik bus. Tapi dia nggak mau naik bus dulu karena dia masih mau cerita. Sambil menangis dan dikatakan bahwa apa yang dialami oleh Ayub adalah persis seperti yang saya alami dan bla 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 dan seterusnya. Bapak Ibu, ketika mereka mengalami itu, the absence of God seringkali menjadi perasaan yang menekan hidup daripada orang percaya. Kalau Allah hadir, orang percaya itu memiliki pengharapan yang luar biasa. Tapi kalau dia merasakan Allah seolah-olah tidak hadir, itu menjadi suatu beban yang amat-amat berat. Penderitaan, rasa malu itu satu hal yang membebani. Tetapi kalau the absence of God, itu mereka rasakan, itu makin menekan mereka. Dan membuat mereka mungkin saja dalam keadaan demikian, putus asa dan kehilangan pengharapan. Maka Bapak Ibu, hal yang menariknya adalah, di dalam kehidupan orang percaya, Allah mengizinkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, struggle dalam kehidupan kita, untuk kita itu seolah-olah berjumpa dengan apa yang kita sebut sebagai ketidakhadiran Allah. Dan dengan hal itu, Allah dorong kita untuk mengangkat jiwa kita, mengangkat hati kita, mengharapkan kehadiran Tuhan, merindukan Allah sebagai satu-satunya pertolongan dan pengharapan kita. Jadi ini cara Tuhan ya, Allah izinkan peristiwa itu terjadi untuk dorong kita. Tadi saya katakan paradoks ya, dorong saudara untuk angkat jiwamu kepada Tuhan. Karena kadang-kadang sebagai orang percaya, kalau kita hidup dalam kenyamanan, terlalu nyaman, saudara tidak mengangkat jiwamu kepada Tuhan. Berdoa, tetapi berdoa mungkin sekali tanpa hasrat, tanpa kerinduan untuk sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Engkau saja Allah sumber satu-satunya pertolongan dan pengharapan. Maka Allah izinkan the absence of God sebagai cara Allah untuk menarik saudara, dorong saudara, angkat jiwa saudara kepada Tuhan. Dan ketika pemazmur itu mengangkat jiwanya kepada Tuhan, apa yang dia minta kepada Tuhan dalam keadaan struggle rasa malu tersebut? Apa yang menjadi pengharapan dia kepada Tuhan? Kita lihat di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Bapak Ibu, apa yang diinginkan anak-anak Tuhan, termasuk pemazmur, dalam pergumulan yang demikian? Di situ dikatakan ayat yang ke-3a. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Dikaitkan dengan ayat yang ke-4, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Apa yang dirindukan oleh pemazmur ketika dia angkat jiwanya kepada Tuhan? Yang pertama, dia minta, Tuhan, Engkau hadir. Yang aku nantikan, yang aku tunggu, bukan penyelesaian masalah. Bukan rasa malu ini selesai Tuhan, bukan itu saja. Tetapi yang aku inginkan adalah kehadiran Tuhan. Karena rasa maluku berkaitan dengan hadir atau tidak hadirnya Tuhan. Maka sekarang yang aku nantikan Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupanku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang percaya yang berada dalam struggle, dan kemudian Allah dorong dia untuk angkat jiwanya kepada Tuhan. Maka yang dia inginkan dalam kehidupannya, yang dia nantikan dalam kehidupannya, bukan penyelesaian daripada penderitaannya. Bukan penyelesaian daripada konflik yang terjadi. Bukan penyelesaian daripada kebangkrutan ataupun masalah ekonomi yang terjadi atau pekerjaan yang terjadi. Masalah-masalah yang ada. Bukan itu pertama-tama. Bahwa itu adalah akibatnya nanti Allah berikan kepada kita. Ya. Tetapi bukan itu yang pertama-tama. Karena dia meminta Allah hadir. Supaya rasa malunya itu oleh musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya melihat. Kehadiran Allah adalah sesuatu yang penting bagi umat Allah. Sumber pengharapan. Kehadiran Allah memberikan kepada mereka suatu hati yang sungguh-sungguh lagi. Kalau kita pakai istilah self-esteemnya orang-orang Israel.
berhadapan dengan musuh yang mencemooh iman mereka kepada Allah, pengharapan mereka kepada Allah. Tetapi kemudian dia berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan, kami menantikan Engkau, aku menantikan Engkau. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, istilah menantikan itu adalah sesuatu yang seperti orang yang jaga malam di menara penjagaan. Ketika dia menantikan fajar, dia berjaga-jaga sepanjang kawal malam itu sampai dengan pagi hari. Dia tidur enggak? Mungkin ada rasa capek dan dia terlelap sedikit. Tetapi dia menantikan fajar itu tiba. Saudara, ketika dikatakan, aku menantikan engkau, engkau yang ku nanti-nantikan sepanjang hari, itu seperti orang yang berjaga-jaga dalam kawal malam itu. Mereka menunggu kapan fajar itu datang. Mereka menunggu kapan Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Mereka menunggu kapan Tuhan memberikan berkat atas mereka. Sehingga apa yang menjadi struggle mereka, rasa malu itu, saudara lihat di dalam ayat yang kedua, bagian B. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ketika umat Allah ada di dalam keadaan tanda petik, the absence of God, rasa malu, yang beria-ria itu musuh. Musuh pikir, coba lihat mereka. Mereka percaya sama Tuhan, mereka berharap sama Tuhan. Di mana Tuhan ketika mereka menderita? Di mana Tuhan ketika mereka mengalami hal-hal yang sukar? Di mana Tuhan yang mereka percayai itu? Maka pemazmur mengatakan, Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau sepanjang hari. Tidak ada yang lain. Dan ketika mereka menantikan Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada mereka? Bapak Ibu, kehadiran Allah dalam kehidupan orang percaya, itu bukan kehadiran yang saudara bisa lihat kasat mata. Allah adalah roh, sehingga tidak ada satu manusia pun yang bisa lihat Tuhan Allah, kecuali ketika Kristus berinkarnasi ke dalam dunia. Dan setelah Kristus naik ke sorga, kehadiran Kristus di dalam kehidupan orang percaya, baik individu maupun komunal, adalah melalui Roh Kudus. Dan ketika Kristus hadir dalam kehidupan umat Allah, apa yang dia berikan kepada kita? Pertama-tama dia beri Roh Kudus, tetapi juga yang kedua yang tidak boleh dipisahkan adalah firman. Maka di dalam ayat yang keempat dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Orang yang berada dalam pergumulan, the absence of God, di dalam rasa malu, dan musuh-musuh yang beria-ria melihat keadaan itu, menanti-nantikan Tuhan. Dan kemudian ketika Tuhan hadir dalam hidup umat Allah, Tuhan hadir bukan dengan cara menunjukkan dirinya secara kasat mata, tetapi memberikan Roh Kudus dan memberikan firman yang memimpin kehidupan umat Allah. The God who guided us. Itu bukan dengan hadir secara kasat mata, tetapi hadir melalui Roh Kudus dan firman yang memimpin kehidupan engkau dan saya. Sehingga di situ dikatakan, beritahukanlah. Ini mengasumsikan bahwa Raja Daud dan juga orang-orang percaya adalah orang-orang yang membutuhkan firman setiap waktu dalam kehidupan mereka. Membutuhkan firman dalam setiap peristiwa hidup mereka. Terutama ketika berada dalam pergumulan, maka Allah hadir dengan memberikan jalan-jalannya, menunjukkan perintah-perintahnya kepada umat Allah. Yang dimana saudara dan saya temukan di dalam Alkitab. Hari ini kita sudah terima Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itulah yang diberitahukan Allah kepada kita, jalan-jalan Tuhan. Bapak Ibu, kenapa kata jalan itu penting sekali? Bahkan Kristus menggunakan kata jalan itu di dalam Perjanjian Baru. Ketika dia berbicara mengenai khotbah di bukit. Kenapa jalan itu penting? Jalan mengasumsikan kepada saudara dan saya keputusan yang saudara harus ambil untuk saudara hidupi dan lakukan dalam kehidupan kita. Jalan mengasumsikan keputusan yang saudara ambil, yang saudara pilih untuk saudara jalani, untuk saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Maka di tengah-tengah keadaan yang sukar, pemazmur mengatakan, Tuhan beri kami firman yang memimpin hidup kami dan yang memberikan kepada kami jalan, petunjuk untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehendak Allah itu ada yang namanya kehendak Allah yang sudah dinyatakan, dan ada yang namanya kehendak Allah yang rahasia. God's secret will. God's secret will itu misalnya begini. Para muda-mudi yang belum punya pasangan, saudara nggak tahu jodoh saudara siapa. Itu namanya God's secret will.
Waktu saudara bekerja dan saudara ingin melamar pekerjaan. Saudara nggak tahu Tuhan Allah mau saya di perusahaan A atau perusahaan B. Ini namanya God's secret will. Maka bagaimana saudara mengambil keputusan jalan yang tepat untuk kemudian memilih. Disinilah fungsi daripada firman Allah, fungsi daripada Roh Kudus yang memimpin saudara. Firman memberikan prinsip-prinsip kebenaran untuk saudara itu lakukan, saudara terapkan di dalam pemilihan-pemilihan dalam keputusan-keputusan kita. Itu sesuatu yang harus saudara dan saya kerjakan. Maka contoh ya, Bapak Ibu, contoh ya. Tuhan Allah nggak bilang sama kita, misalnya ya, Grace, nanti pacarmu Tama itu akan jadi suamimu. Dia nggak bilang begitu, tapi dia kasih prinsip. Prinsipnya apa? Kalau cari pasangan, prinsipnya adalah takut akan Tuhan. Prinsipnya seiman, gelap dan terang tidak bisa disatukan, dan seterusnya. Itu prinsip. Maka prinsip itu yang menjadi arahan, bimbingan Tuhan untuk saudara ambil keputusan. Untuk saudara pilih manakah yang tepat untuk saudara lakukan. Untuk saudara jalani dalam kehidupan kita. Nah, ini yang saudara dan saya bisa pikirkan ya. Pemazmur dalam keadaan yang sukar seperti itu. Yang dia cari, yang dia nantikan adalah Allah. Dan ketika Allah hadir dalam kehidupannya, Allah hadir dengan memberikan kepadanya Roh Kudus dan firman yang memimpin kehidupan umat Allah. Yang memberikan jalan kepada umat Allah, petunjuk bagi umat Allah. Bagaimana menyikapi situasi-situasi konkret dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara jangan berpikir bahwa firman itu tidak relevan. Firman itu selalu relevan dalam kehidupan kita, dalam segala situasi kehidupan kita. Saya ambil contoh. Yusuf ketika berhadapan dengan situasi yang terjepit di rumah Potifar. Ketika istri Potifarnya menggodai dia untuk tidur dengan istri Potifar ini. Godaan itu datang bukan cuma 1-2 kali. Godaan itu datang tiap-tiap kali ketika Yusuf itu ketemu sama istri Potifar. Bapak Ibu kalau kerja terus ketemu dengan istri bos yang suka sama engkau. Lalu dia goda saudara tiap hari ketika saudara datang kerja. Manusia natural kita, kalau digoda tiap hari saudara, apalagi istri Potifar kalau cantik saudara, apalagi atraktif. Ya bisa saja jatuh dalam dosa. Tapi kita lihat bahwa klimaks daripada godaan istri Potifar kepada Yusuf. Semua orang gak ada di rumah itu dan cuma dia dan Yusuf. Dia goda Yusuf untuk tidur dengan dirinya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Bagaimana mungkin aku melakukan dosa sebesar ini kepada Allah? Itu pertama-tama. Kepada Allah. Ya. Bapak Ibu dan saya bisa lihat ya. Jalan hidup daripada Yusuf. Keputusan daripada Yusuf. Untuk memilih tidur dengan perempuan itu atau tidak sama sekali. Itu bergantung kepada kehadiran Allah yang memimpin hidup Yusuf melalui Roh Kudus dan firman. Padahal orang tuanya tidak bersama dengan Yusuf di tanah rantau itu. Tidak ada orang percaya yang bersama-sama dengan Yusuf. Lalu siapa yang hadir bersama dengan Yusuf di tengah-tengah kesendiriannya, di tengah-tengah godaannya yang dialami dengan begitu luar biasa intensnya? Allah. Allah hadir. Dengan cara apa? Firman dan Roh Kudus menyertai dia. Itu sebabnya dia mampu untuk pilih jalan yang tepat. Dia mampu untuk ambil keputusan yang tepat di tengah-tengah situasi yang terjepit. Karena itu, bagi orang percaya, tidak ada situasi terjepit yang membuat saudara melegalkan dosa. Tetapi situasi terjepit dalam kehidupan saudara membuat saudara menengadah ke atas. Angkat jiwa saudara ke atas. Minta Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup saya. Pimpin saya, arahkan saya dengan firman-Mu. Saya nggak tahu berapa sering saudara dan saya melihat firman sebagai pimpinan utama dalam kehidupan kita dan menyatakan kehadiran Allah yang khusus dalam kehidupan kita. Jonathan Edwards mengatakan, ketika saudara baca Alkitab, ketika saudara dengar firman, dimanapun dalam bentuk apapun, saudara dan saya lihat, firman adalah the presence of God. Pemazmur merasakan the absence of God. Sekarang firman yang kita baca, yang kita renungkan di dalam saat teduh kita dan pada saat kita datang di dalam hari Sabat Tuhan, baca Alkitab. Maka Jonathan Edwards mengatakan, di dalam firman itulah saudara menjumpai kehadiran Allah. Firman Allah menyatakan the presence of God. Maka kalau saudara mau cari kehadiran Tuhan, cari dalam firman.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang begitu penting. Membimbing, mengarahkan umat Allah, individu dan komunitas melalui ketidakhadiran Allah dan rasa malu orang percaya. Dan bimbingan itu adalah dinyatakan di dalam kehadiran Allah melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Kedua, Bapak Ibu dan saya bisa membaca di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Bimbingan Allah dalam kehidupan orang-orang percaya itu dinyatakan melalui kebaikan dan belas kasih Allah. Kebaikan dan belas kasih Allah. Kita lihat ayat 6 dan ayat yang ke-7, di situ dikatakan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu dan karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan Allah dalam kehidupan pemazmur? Tadi salah satu pokok doanya pemazmur adalah apa? Dosa pribadi ya. Dosa pribadi, dia mengakui Tuhan saya orang berdosa. Maka hal kedua yang Allah bimbing dalam kehidupan umat Allah, ketika umat Allah jatuh dalam dosa. Kalau saudara jatuh dalam dosa, itu ada dua penghakiman yang terjadi. Pertama, penghakiman hati nurani saudara. Saudara didakwa oleh hati nuranimu. Kalau hati nuranimu belum tumpul, belum mati. Walaupun hati nurani itu telah didistorsi oleh dosa, tetapi fungsinya masih berjalan untuk menunjukkan saudara berdosa, maka dakwaan hati nurani, penghakiman akan datang atas saudara. Tapi yang kedua, penghakiman itu datang secara publik, sosial. Orang yang bikin dosa, dia dihakimi oleh publik. Entah itu rekan sekerjanya, keluarganya, atau rekan pelayanannya, satu jemaat dan seterusnya. Itu ada penghakiman publik. Maka di dalam konteks yang demikian saudara, kejatuhan dalam dosa itu menjadi suatu tekanan tersendiri bagi orang percaya. Membuat orang percaya itu sulit bangkit lagi untuk boleh melayani Tuhan. Untuk boleh menyembah Tuhan. Untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena dakwaan. Mau datang ibadah, mata orang melihat kita saja sudah menghakimi. Kamu bikin dosa A. Kamu bikin dosa B. Keluarga kita, suami istri kita, yang tahu dosa kita, yang tahu kejatuhan kita, langsung hakimi kita. Ah, kamu mau pelayanan, kelakuan kamu kayak begitu. Ya. Maka itu membuat saudara dan saya sulit untuk bangkit, untuk melayani Tuhan, untuk beribadah, untuk bekerja bagi Tuhan. Karena dosa menekan dan menghalangi kita. Lalu apa yang dilakukan Tuhan bagi umat Allah yang dalam keadaan demikian? Allah membimbing umat Allah, mengarahkan umat Allah melalui kebaikan dan belas kasih Tuhan. Melalui kebaikan dan belas kasih Tuhan. Ini adalah sesuatu yang begitu penting. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kata kasih setia di dalam teks kita, dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7, kasih setia. Di dalam bahasa Ibraninya adalah hesed. Hesed. Hesed itu berkaitan dengan kasih setia Allah pada perjanjian Allah. Perjanjian Allah yang diikatkan dengan umat Allah. Dan kasih setia itu dikaitkan dengan rahmat-Mu. Kata rahmat itu dalam bahasa Ibrani adalah rakam. Rakam. Ya. Mari kita baca sebentar kata kasih setia itu di dalam Keluaran 34 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Keluaran 34 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kata kasih setia di situ baik ayat 6 bagian akhir maupun di dalam ayat 7 bagian A itu adalah kata hesed. Kasih setia Tuhan kepada perjanjiannya yang diberikan kepada umat Allah. Dan kemudian
ayat 34 itu dibicarakan kembali dalam konteks umat Allah berdosa kepada Allah. Sujud sembah kepada anak lembu emas. Padahal mereka baru saja mengalami eksodus. Pekerjaan Allah yang begitu besar dalam hidup mereka, tapi kemudian mereka berdosa kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi di sana? Allah murka dan Allah benar-benar tidak mau memimpin Israel melanjutkan perjalanannya memasuki tanah perjanjian. Tuhan bilang, oke, kamu akan tetap mendapatkan penggenapan janjiku, tetapi tanpa aku yang menyertai kamu, aku akan mengutus malaikat untuk memimpin kamu. Lalu Musa bilang begini, Tuhan, jangan suruh kami jalan kalau engkau tidak pimpin kami. Wah, ini luar biasa Musa punya doa ya. Dia punya doa, itu adalah doa yang meminta kehadiran Tuhan. Tuhan, jangan suruh kami masuk tanah Kanaan, sekalipun itu berkat dari Tuhan, tetapi kalau tanpa Tuhan, apa arti berkat itu semua? Maka jangan suruh kami pergi tanpa pimpinan Tuhan. Maka Musa doa syafaat habis-habisan sama Tuhan. Musa minta, Tuhan kalau boleh saya yang mati, umat Israel itu diselamatkan. Tuhan bilang tidak, orang yang berdosa yang harus dihukum. Lalu Musa berdoa minta belas kasih Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan hesetnya dia. Kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Bahkan ketika umat Allah itu bergumul dengan dosa, jatuh di dalam dosa. Dan dalam ayat yang ke-6 dikatakan dosa masa muda. Kalau yang masih muda, ingat. Hari ini dibicarakan dosa masa muda. Yang sudah tua, ingat. Dosa masa lalu ketika engkau masih muda. Semua dosa itu di hadapan Allah terbuka. Tidak ada yang tersembunyi. Mungkin engkau bisa sembunyi dari istri atau suamimu, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka, telanjang di hadapan Tuhan. Maka pemazmur mengatakan, Tuhan jangan ingat dosa masa mudaku, pelanggaran-pelanggaranku. Tetapi ingatlah berdasarkan kasih setia Tuhan, hesetnya Tuhan, loving kindness-nya Tuhan, yang bersifat kekal dan tetap, konstan. Allah konstan setia. Tetapi umat Allah adalah umat Allah yang tidak konstan setia. Maka saudara, disinilah loving kindness itu menjadi tindakan kasih, tindakan belas kasih, tindakan kebaikan Tuhan bagi umat Allah yang jatuh terpuruk supaya umat Allah bisa bangkit. Supaya umat Allah bisa tegak berdiri kembali dalam imannya. Supaya umat Allah bisa berjalan kembali untuk melayani Tuhan. Supaya umat Allah bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Kalau tidak ada loving kindness daripada Tuhan, tidak ada satu manusia pun boleh layak melayani Tuhan. Bahkan ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang paling kecil sekalipun, engkau dan saya tidak layak. Kalau nggak ada loving kindness. Mari kita coba hitung dengan jujur di hadapan Tuhan. Berapa dosa saudara sejak masa muda? Sejak kita lahir di bumi ini, sampai dengan usia sekian, berapa dosa saudara, berapa saudara tidak setia kepada Tuhan? Maka the God who guided us harus hadir dalam kehidupan kita dengan menyatakan kebaikan dan belas kasih-Nya. Supaya engkau dan saya dibebaskan dari murka Allah yang menyala-nyala di dalam neraka itu. Dibebaskan daripada segala keadaan guilty kita di hadapan pengadilan Tuhan. Loving kindness adalah tindakan Allah yang merupakan via media. Kenapa saya katakan via media, saudara? Allah itu adil. Allah itu benar. Kebenaran Allah menuntut saudara dan saya kudus dan sempurna di hadapan Tuhan. Dan keadilan Allah menuntut hukuman bagi setiap pelanggaran terhadap hukumnya dia. Kebenaran menuntut kekudusan dan kesempurnaan. Keadilan menuntut hukuman bagi mereka yang melanggar hukum. Dan loving kindness ada di tengah via media. Untuk apa saudara? Untuk memberikan pengampunan bagi kita. Untuk membawa engkau yang berdosa ini kembali kepada Allah. Untuk menghapus kesalahan dan pelanggaran kita di hadapan pengadilan Tuhan. Loving kindness-nya Tuhan adalah suatu yang merupakan bimbingan terbesar bagi umat Allah di tengah-tengah kerapuhan dosa-dosanya dia. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, loving kindness, hesetnya Tuhan, kasih setia Tuhan, itu dikaitkan dengan rahmat, rakham. Rakham itu dalam bahasa Ibrani berarti kasih sayang. Yang dianalogikan sebagai perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Sebesar-besarnya amarah orang tua kepada anak karena kesalahan anak.
anak tetap anak. Sehingga ada waktu di mana orang tua itu akan mengasihi dan mengampuni anak itu. Mungkin karena kemarahan orang tua, bisa saja karena kesalahan besar dari anak itu, kita usir anak itu keluar dari rumah. Tetapi sebagai orang tua yang mengasihi anak, akan ada waktu dia panggil pulang anak itu masuk ke dalam rumah. Dia mengasihi anak itu, mengampuni anak itu, kembali memberikan perlindungan, pemeliharaannya melalui makan, minum, dan seterusnya bagi kebutuhan anak itu. Itu orang tua. Apalagi Allah. Bapa di sorga yang telah mengikatkan perjanjian kekalnya dengan umat Allah. Yang konstan setia itu. Dikatakan ingatlah, itu berarti Allah sebagai Bapa sorgawi memperhatikan umat Allah berdasarkan rahmatnya, kasih sayangnya. Tidak untuk selama-lamanya Allah itu murka kepada umat Allah. Akan ada waktu untuk dia berbalik kembali dan dia memulihkan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengampunan dosa adalah sesuatu yang begitu penting karena sekali lagi, tanpa pengampunan dosa tidak ada pemulihan. Tanpa pengampunan dosa tidak ada yang namanya kebangkitan orang-orang percaya daripada kejatuhannya. Tanpa pengampunan dosa tidak ada yang namanya relasi baru antara kita dan Allah. Dan itu berarti relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan ciptaan yang lain pun rusak total. Maka pengampunan adalah hal yang begitu penting. Dan pengampunan terjadi karena kasih setia Tuhan dan rahmatnya yang tak berkesudahan bagi umat Tuhan. Mari kita lihat di dalam kalimat daripada pemazmur. Raja Daud ketika dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba. Mazmur pasal 51. Mazmur ini adalah mazmur yang menyatakan pengakuan dosa daripada pemazmur. Di dalam ayat yang ke-13, pemazmur mengatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, ini adalah suatu kesadaran bahwa Allah di dalam murkanya terhadap dosa, pemazmur mengalami apa yang disebut dengan the absence of God. Tapi di pihak yang lain, kebaikan Tuhan itu dinyatakan di dalam ayat yang ketiga. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Saudara lihat di situ ayat 3, hesed Tuhan kembali dikaitkan dengan rahmat, rakamnya Tuhan. Aku orang berdosa Tuhan. Aku telah jatuh dengan Batsheba. Dan sekarang Tuhan kasihanilah aku. Bapak Ibu, ini membuat Daud ketika dia telah berdosa, Allah mengampuni dosanya, walaupun Allah tidak membebaskan dia daripada konsekuensi temporal. 4 kali lipat hukuman temporal itu diberikan oleh Allah sebagai bentuk disiplin bagi Daud. Dan di saat yang sama, Allah menguduskan Daud dan keluarganya daripada dosa-dosa tersebut. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam proses itu, Daud mengalami apa yang disebut dengan kebaikan dan belas kasih Tuhan. Sehingga dia dapat bangkit. Dia dapat kembali melayani Tuhan, kembali beribadah kepada Tuhan di dalam kekudusan. Karena apa? Karena Allah mengampuni dosa-dosanya. Tulisan daripada Mazmur 51 adalah tulisan pasca dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dan dia bertobat dari dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, Allah membimbing kita bahkan di dalam kejatuhan kita. Sehingga kejatuhan itu bukan menjadi kondisi yang membuat kita akhirnya kehilangan pengharapan dan hilang iman kita, tidak. Tapi justru di tengah-tengah kejatuhan itu Allah hadir sebagai Bapa yang menopang saudara melalui kebaikan dan belas kasih-Nya. Terakhir, Bapak Ibu dan saya belajar di sini mengenai pasal yang ke-25. Allah yang memimpin saudara dan saya, dan Dia menjamin kemenangan iman kita melalui pencobaan yang kita alami. Jaminan kemenangan iman melalui pencobaan yang kita alami. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-16. Dan kemudian di dalam, saya pikir kita baca dari ayat yang ke-15 ya. Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Kata jaring di situ menggambarkan pencobaan, jebakan-jebakan yang dapat menjatuhkan kita.
Lalu ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Keluarkanlah aku dari kesulitan. Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Apa yang dibicarakan oleh pemazmur di sini? Di dalam perjalanan kehidupan dia sebagai umat Tuhan, dia mengalami apa yang disebut dengan pencobaan-pencobaan. Pencobaan itu bisa saja datang secara internal dari dosa pada diri kita. Tetapi juga pencobaan itu bisa datang secara eksternal dari lingkungan, dari sekeliling kita yang mencobai kita, memasang jaring untuk menjebak kita dan menjatuhkan kita. Tetapi di dalam konteks ini pemazmur mengatakan, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Lapangkanlah hatiku yang sesak. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Dan kalau kita baca selanjutnya, maka di situ nampak sekali bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya. Mengapa kemenangan ini adalah sesuatu yang ya dan amin, sesuatu yang pasti. Mengapa saudara? Karena status dari orang-orang percaya. Orang-orang percaya adalah anak-anak Allah. Mari kita baca di dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib. Bapak Ibu, kalimat bergaul karib itu mirip seperti Allah bergaul karib dengan Henokh. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Siapakah yang bergaul karib dengan orang? Dengan Tuhan? Itu adalah orang yang takut akan Dia. Siapa orang yang takut akan Tuhan? Mereka adalah umat pilihan Allah. Orang-orang yang diadopsi sebagai anak-anak Allah. Mereka lah yang dijamin oleh Allah menang atas pencobaan. Mereka lah yang dijamin oleh Allah akan dibawa keluar daripada segala jebakan-jebakan, jaring-jaring dosa itu. Mereka lah yang akan dibawa keluar dari segala kesulitan itu. Mereka lah orang-orang yang mendapat jaminan kemenangan. Karena itu pemazmur mengatakan bahwa orang-orang percaya ketika mengalami pergumulan, mereka tidak jatuh tergeletak, tetapi tangan Tuhan menopang mereka. Tergeletak itu berarti nggak bisa bangun lagi. Itu penggambaran dari Mazmur. Tapi kalau tidak jatuh tergeletak, itu berarti ada tangan Tuhan yang menopang sehingga mereka bisa bangun kembali, bisa berdiri kembali. Nah, ini adalah sesuatu yang merupakan cara Tuhan membimbing kita. Seringkali ketika kita mengalami pencobaan, mungkin di dalam jebakan-jebakan yang sulit sekali terjadi dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saya bisa lihat bahwa Allah membimbing kita dengan memberikan kepada kita jaminan kemenangan karena kita sudah diadopsi sebagai anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang diikatkan di dalam berkat perjanjian dengan Allah. Ini menjadi suatu hal yang merupakan jaminan penting bagi orang percaya sehingga orang percaya itu bisa bertekun sampai akhir. Orang percaya bisa kemudian menjalani imannya itu setia sampai akhir. Sekalipun sekali lagi ada masa kita jatuh, ada masa pencobaan datang, ada masa hal-hal yang sukar itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat contoh yang lain di dalam Alkitab. Bagaimana jaminan bagi orang percaya untuk mereka menang dan melewati masa-masa yang sukar itu. Kalau kita lihat di dalam konteks daripada Elia, Bapak Ibu, Elia itu kan mengalami apa yang disebut dengan, kita bisa katakan kesukaran. Ketika Isabel itu mengeluarkan satu kalimat bahwa dia pasti bunuh Elia karena Elia membunuh 450 nabi Baal. Lalu apa yang terjadi dengan Elia? Elia takut dan dia melarikan diri. Dan dia mengatakan kepada Tuhan, lebih baik aku mati saja. Kenapa Elia bisa mengatakan hal demikian? Karena dia merasa bahwa pelayanan yang dia lakukan, semua usaha yang dia lakukan itu akhirnya sepertinya tidak berbuah apa-apa. Tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Malah yang terjadi adalah yang kebalikannya. Dia dikejar, mau dibunuh mati. Dan itu menjadi suatu hal yang membuat Elia itu menjadi putus asa. Karena dia merasa pelayanan dia yang dilakukannya dengan begitu maksimal tidak, tanda petik, menghasilkan buah yang diharapkan. Maka dia menjadi putus asa.
Tetapi dalam keadaan yang demikian, yang dia katakan lebih baik aku mati saja. Dalam keadaan demikian, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kirim malaikat bawa makanan untuk Elia. Disuruh dia makan. Makan. Nanti kamu gak kuat jalan. Bapak Ibu lihat ya, orang yang putus asa mau mati. Bukan karena hal yang lain, dia kecewa karena pelayanan dia seolah-olah tidak menghasilkan buah. Padahal dia tidak tahu Tuhan bekerja melampaui itu. Dalam keadaan demikian Tuhan kasih dia makanan. Makan. Jalan menuju gunung di mana dia akan berjumpa dengan Tuhan. Itu perjalanan cukup panjang. Dengan makanan itu dia diberikan kekuatan untuk berjalan dengan kurun waktu yang begitu panjang sampai ke gunung di mana dia akan berjumpa dengan Tuhan. Allah yang penuh belas kasih berhadapan dengan umat Allah yang berada dalam kesukaran. Dia seperti konselor. Dia datang dan kemudian dia memberikan makan dan minum. Dan ketika sampai di gunung pun Allah menunjukkan kasih setia Tuhan kepada Elia. Teofani Tuhan Allah berikan kepada Elia untuk menguatkan Elia. Bapak Ibu, setelah itu Elia dari gunung itu dia pulang. Dan dia pulang bukan dengan kekecewaan, dengan keputusasaan. Tetapi dia pulang dengan suatu semangat yang baru, dengan satu kekuatan yang baru, dengan kuasa yang baru yang datang dari tangan Tuhan. Mengapa? Karena Allah hadir dan menjamin kemenangan bagi hidup orang percaya dalam kesukaran ataupun dalam jaringan jebakan-jebakan dosa yang ada. Allah hadir di sana dan Allah memungkinkan, memampukan orang percaya untuk melewati itu semua dalam kemenangan. Itu Elia. Bagaimana dengan yang lain? Mari kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Mari kita baca Ibrani pasal yang ke-11. Kita baca mulai dari ayat yang ke-36 sampai ayat 40. Ibrani 11 ayat 36 sampai ayat 40. Kita baca secara bergantian, saya lebih dahulu. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang dibicarakan di dalam ayat 36 sampai ayat yang ke-40? Orang-orang yang tidak dicatat namanya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah para nabi yang dibunuh. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kesukaran, mereka mengalami kelaparan, kesesakan, penganiayaan, dan seterusnya. Tetapi mengapa mereka bisa setia sampai akhir? Karena jaminan kemenangan dari tangan Tuhan. Mereka adalah umat kepunyaan Tuhan. Mereka memiliki relasi dengan Allah yang disebut sebagai takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah yang sejati. Bukan saja secara kognitif, tetapi secara personal, bergaul karib dengan Allah. Mereka mengenal Allah secara eksistensial. Mereka punya relasi yang dekat, intim dengan Allah. Apakah mereka bebas daripada penderitaan? Apakah mereka bebas dari penganiayaan? Apakah mereka bebas daripada pembunuhan? Karena iman dan karena iman dan karena pemberitaan akan kebenaran. Mereka tidak bebas. Tetapi sekalipun demikian, jaminan kemenangan dari tangan Tuhan tetap ada. Sehingga mereka sekalipun mati, mereka menang. Sekalipun mati, mereka bersaksi tentang kehadiran Allah yang menyertai mereka sampai hembusan nafas terakhir. Maka ini menjadi suatu kekuatan tersendiri bagi kita sebagai umat Tuhan. The God who guided us adalah Allah yang menjamin saudara dan saya yang memiliki iman kepada Allah, yang benar-benar takut akan Allah, yang bergaul karib dengan Allah, tetapi yang tidak pernah bebas daripada penderitaan itu. Dia menjamin bahwa kita akan menang dan setia sampai akhir dan bersaksi bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih karena Tuhan kami adalah Tuhan yang memimpin, mengarahkan dan membimbing hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami walaupun kami merasa seolah-olah Allah tidak hadir dalam hidup kami. Kiranya firman hari ini menguatkan jiwa kami, memberikan kepada kami lagi pengharapan kepada Tuhan kami, dan biarlah kami seperti pemazmur mengangkat jiwa kami, menengadahkan wajah kami kepada Tuhan dan mengharapkan kehadiran Tuhan, pimpinan Tuhan melalui roh dan firman yang terus-menerus menyertai kami sehingga kami boleh berkemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.